Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Edu Biuruni. Nah, hari ini Kak Runi mau melanjutkan pembahasan materi pembelahan sel khusus untuk yang meiosis. Kalau pembelahan sel yang mitosis dan amitosis sudah Kak Runi bahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton atau belum subscribe, silakan di search ya di channel YouTube-nya Kak Runi, video pembelahan sel tentang mitosis dan amitosis, atau nanti Kak Runi tampilkan di description box. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih dalam tentang pembelahan meiosis ini, jangan lupa diklik subscribe, like, dan share ya ke teman-temannya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita bahas untuk pembelahan meiosis hari ini. Nah, tapi sebelumnya di video yang pembelahan mitosis sama amitosis itu kan sudah Kak Runi jelaskan ya perbedaan antara pembelahan mitosis meiosis itu seperti apa. Nanti bagi kalian yang lupa silakan direview lagi untuk perbedaannya ya. Nah, untuk meiosis sendiri teman-teman ini terbagi menjadi dua tahapan ya. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, untuk tahapannya sendiri sebenarnya sama ya dengan mitosis kemarin. Singkatannya adalah PAKMAT, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kalau untuk meiosis karena ada meiosis 1, meiosis 2 berarti nanti ada PAKMAT 1 dan PAKMAT 2. Nah, untuk yang meiosis 1 kita mulai dari profase 1 ya. Untuk yang profase 1 di sini profase 1 merupakan tahapan yang paling lama dibandingkan dengan tahapan pembelahan yang lainnya. Kenapa? Karena di profase 1 ini ada beberapa tahapan lagi dibagi jadi 5. Di sini ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan yang terakhir ada diakinesis. Jadi dalam profase 1 dibagi lagi jadi 5. Kalau untuk anak SMA kelas 12 biasanya ini diajarkan ya sama gurunya. Tapi kalau untuk yang SMP kelas 9 biasanya sih nggak disampaikan atau di buku-buku juga nggak dituliskan. Kalau profase 1 ini dia terbagi lagi menjadi 5. Jadi nanti disesuaikan aja dengan sekolah kalian masing-masing gitu ya. Nah, untuk yang profase 1 fase yang pertama kan leptoten ya. Nah, untuk singkatannya biar kalian lebih mudah mempelajari, lebih mudah mengingat, profase 1 ini kan dibagi lagi jadi 5 tahapan ya. Singkatannya untuk memudahkan adalah lepzi padidia. Nah, lep adalah leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nanti kalau misalnya di buku-buku kalian atau guru kalian di sekolah pakainya yang leptonema, zigonema, pakinema sebenarnya sama aja ya. Jadi kayak nama lainnya gitu ya. Jadi leptoten itu sama kayak leptonema, zigoten sama kayak zigonema, dan seterusnya. Gitu ya adik-adik ya. Ini untuk mempermudah kalian mengingat-ingat tahapan pada profase 1. Nah, untuk yang leptoten, seperti yang ada di layar sini ya, kita pakai contoh sel hewan, sama seperti mitosis kemarin. Nah, untuk yang leptoten ini cirinya adalah benang kromatin menebal menjadi kromosom. Masih ingat nggak kemarin di video yang pertama kan sudah Kak Runi jelaskan ya perbedaannya kromatin dengan kromosom itu apa. Kalau lupa, tak tuliskan lagi di sini. Kromatin itu dia bentuknya kayak benang ya, tipis. Ini kromatin, makanya dia disebut dengan benang kromatin. Nah, kromatin ini nanti saat sel ini mau membelah akan menebal atau mengalami kondensasi menjadi kromosom. Nah, kromosom kemarin ada yang dia memiliki dua lengan seperti pita kayak gini ya. Ada juga kromosom yang dia kalau mengganda ini memiliki 4 lengan atau 2 sister kromatid. Kalau misalnya lupa silakan di back lagi di video yang pertama ya. Sudah aku jelaskan lengkap di situ. Nah, pada tahap leptoten tadi kan benang kromatin yang awalnya dia tipis kemudian menebal menjadi kromosom. Ini ciri utama pada leptoten. Jadi di sini langsung tak gambarkan kromosomnya ya, nggak ada benang kromatin biar lebih cepat karena tahapannya agak banyak. Nah, di sini aku gambarkan kromosomnya dengan ukuran yang agak beda. Kenapa? Karena nanti di fase berikutnya, di tahap berikutnya zigoten, nanti ada yang namanya kromosom homolog. Jadi untuk memudahkan kalian memahami saja, gitu ya, Dik ya. Teman-teman ya, maaf. Oke, jadi setelah leptoten kita masuk ke zigoten. Zigoten di sini kromosom yang sudah
benang kromatin yang sudah menebal jadi kromosom, kemudian kromosom ini dia saling mendekat satu sama lain. Nah, kromosom yang mendekat ini dia akan mencari pasangan yang homolog. Homolog itu apa? Homolog itu memiliki struktur ukuran dan bentuk yang hampir sama. Jadi coba dilihat di sini ya, memang kesannya gambarnya hampir sama, tapi kalau kalian perhatikan di sini ada kromosom yang ukurannya agak gede, yang ini ada kromosom yang ukurannya agak kecil ya, pendek maksudnya. Nah, jadi yang panjang dia berpasangan dengan kromosom yang agak panjang, sedangkan yang pendek dia berpasangan dengan yang pendek. Ini yang disebut dengan homolog. Jadi mereka mencari pasangan yang kira-kira itu hampir punya bentuk atau ukuran yang sama lah, seperti itu. Nah, jadi setelah terbentuk kromosom ini kemudian dia saling mendekat atau saling berpasangan yang kita sebut dengan sinapsis ya. Saling berpasangan. Nah, kromosom yang berpasangan ini kita sebut dengan kromosom homolog. Ini untuk fase zigoten. Kemudian yang ketiga ada pakiten. Pakiten ini setelah mereka berpasangan dengan homolognya, kromosom homolog kemudian menggandakan atau menduplikasi lengannya. Coba kalian lihat di sini yang awalnya lengannya cuma 2, dia menduplikasi menjadi 4. Atau ada masing-masing kromosom dia memiliki 2 kromatid atau sister kromatid. Nah, kromosom homolog yang mengganda ini tadi kemudian membentuk tetrat. Tetrat itu maksudnya mereka itu kayak nempel satu sama lain gitu loh, Rek. Jadi 4 kromatid. Jadi ini kan kemarin kita sudah pelajari ya. Misalnya nih, tak ulang lagi sedikit, ini kan 1 kromatid. Ini 1 kromatid. Nah, berarti 1 kromosom ini terdiri dari 2 kromatid ya. Ini namanya adalah 1 kromatid. Nah, ini kan 1 kromosom yang memiliki 2 kromatid atau kita sebut dengan sister kromatid. Nah, sister kromatid ini nanti akan menempel dengan kromosom yang lainnya, dengan sister kromatid yang lainnya sehingga terbentuk tetrat. Bisa kalian lihat di sini. Ini kan kromosomnya tak gambarkan dia agak rapet, itu menandakan bahwa mereka saling menempel satu sama lain. Itu yang disebut dengan tetrat di pakiten ya. Kemudian setelah pakiten masuk ke diploten. Diploten ini kromosom yang tetrat tadi yang awalnya menempel satu sama lain, kemudian agak meregang, bisa dilihat juga di sini gambarnya kan dia lengannya kan agak membuka ya. Dari gambar aja sudah kelihatan bedanya. Nah, tapi lengan atau kromatidnya itu ada yang saling menempel satu sama lain atau tertaut. Nah, tautan yang terjadi antar kromatid ini disebut dengan kiasma. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nih. Nah, jadi yang merah dia numpuk di atasnya yang warna hitam. Yang ini juga sama. Oke, nah ini yang disebut dengan kiasma. Jadi di diploten terjadi tautan antar kromatid atau penempelan ya antar kromatid, itu yang kita sebut dengan kiasma. Kiasma ini bertujuan untuk apa? Tujuannya nanti untuk pindah silang atau crossing over. Kenapa kok harus terjadi crossing over? Biar nanti ada variasi sifat sehingga anak yang dihasilkan itu memiliki sifat yang beda dengan induk. Ini untuk pembelahan meiosis 1 fase yang pertama ya di diploten. Oke, yang terakhir diakinesis. Diakinesis pada profase 1 ini dicirikan membran intinya yang sudah mulai hancur, kemudian sentriol sudah mulai menuju ke kutub yang berlawanan sekaligus dia menghasilkan benang spindle. Ingat kemarin kan kalau satu seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah sentrosom. Tapi kalau sudah membelah jadi 2, ini namanya adalah sentriol. Kita kasih nama sentriol ya. Jadi di sini sentriol sudah menuju ke 2 kutub yang berlawanan sekaligus mereka dia membentuk benang-benang spindle. Oke, tak ulangi lagi ya. Untuk profase 1 terbagi lagi menjadi 5 tahapan ya, yang kita singkat dengan nama lepzipadidia. Leptoten atau leptonema, zigoten, kemudian pakiten, diploten, dan diakinesis. Untuk leptoten, cirinya benang kromatin menebal menjadi kromosom, berubah menjadi kromosom. Kemudian
Zigoten, kromosom tadi yang sudah terbentuk pada fase leptoten akan mencari pasangannya, homolognya. Mereka saling berpasangan membentuk sinapsis. Sinapsis ya ini artinya saling berpasangan ya, mendekat satu sama lain berpasangan. Kemudian di fase lanjutannya pakiten, setelah zigoten pakiten. Pakiten kromosom homolog yang awalnya tadi dia cuma 2 lengan, kemudian menggandakan lengannya. Ya, menggandakan menjadi masing-masing kromosom punya 4 lengan atau 2 sister kromatid ya. Oke, nih sister kromatid. Kemudian dan terbentuk tetrat ya, teman-teman ya. Di sini jangan lupa tetrat. Diploten setelah terbentuk tetrat kemudian agak meregang terjadi tautan atau kiasma. Kiasma ini tujuannya untuk pindah silang atau crossing over. Yang terakhir, diakinesis, membran intinya sudah mulai hancur, kemudian sentriol menuju kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang spindle. Gitu ya. Nah, nanti mungkin kalian akan menemukan di buku atau di internet itu ada yang menggambarkan lengannya itu misalnya ya, di sini yang warna hitam ini dia ada merah-merahnya, kemudian yang merah ini ada hitam-hitamnya. Mungkin nanti menemukan seperti itu. Nah, itu maksudnya apa? Ini akibat dari adanya pindah silang ini tadi atau crossing over. Jadi, setelah mereka saling tumpang tindih, kromatidnya saling bertukar gen. Jadi, seolah-olah yang hitam ini memberikan gennya ke merah, yang merah memberikan gennya ke yang warna hitam, kromosom hitam. Nah, sehingga gambarnya biasanya kalau di internet atau di beberapa buku itu digambarkan kayak ini. Jadi, ada percampuran warna. Gitu ya, itu hanya perlambangan kalau kromosom itu sudah terjadi crossing over atau pindah silang. Oke, nah kemudian setelah profase 1 kita lanjut ke metafase 1. Sebenarnya ciri dari pembelahan sel ini semuanya hampir mirip ya, hampir mirip. Kalau yang namanya metafase itu selalu cirinya kromosom berjajar di ekuator. Hanya saja bedanya kalau pada meiosis 1 berjajarnya ini dengan posisi bergandengan atau dalam bentuk kromosom homolog. Jadi ciri dari metafase kromosom homolog berjajar lurus di ekuator. Berjajar dalam kurung, berjajarnya dia berpasangan ya. Berpasangan di bidang ekuator atau lempeng metafase. Ekuator atau lempeng metafase. Nah, sebenarnya sama dengan mitosis kemarin. Mitosis kemarin juga kan metafase kromosomnya berjajar di ekuator ya atau di lempeng metafase. Hanya saja bedanya di sini ada kata-kata homolog karena kromosomnya saling berpasangan. Nah, gitu. Kalau di metafasenya mitosis itu berjajarnya sendiri-sendiri, single. Jadi kromosomnya ijen-ijen ya, sendirian jomblo. Kalau di sini kromosomnya punya pasangan. Nah, kemudian setelah metafase 1 masuk ke anafase 1. Anafase 1 ini benang spindle yang mana dia tadi di metafase 1 dia terbentuk jelas ya. Kemudian di anafase 1 benang spindelnya sudah mulai ketarik ke kutub sehingga bagian tengahnya sudah mulai hilang atau putus benang spindelnya ya. Nah, ciri dari anafase 1 di sini kromosom homolog tertarik menuju ke kutub yang berlawanan seperti yang ada di gambar, tertarik menuju kutub yang berlawanan. Oke, jadi 2 kromosom yang warna merah ketarik ke atas, yang warna hitam ketarik ke bawah. Nah, ini anafase. Nah, nanti ini yang menyebabkan sel anak pada pembelahan meiosis itu memiliki kromosom setengah dari induk karena kromosomnya ini tadi terbagi menjadi 2 seperti yang ada di gambar telofase 1. Nah, di sini
kromosom homolog kan karena dia sudah terpisah ya, sehingga mereka sudah berada di dua kutub yang berlawanan, yang merah di atas, yang hitam di bawah. Nah, kemudian nanti sel ini akan mengalami invaginasi atau pelekukan yang diakhiri dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Jadi ciri dari telofase 1 terjadi sitokinesis, ini dulu ya, membran intinya mulai terbentuk lagi. Membran inti terbentuk kembali, yang kemudian diakhiri mulai terbentuk kembali, kemudian diakhiri dengan sitokinesis. Terjadi pembagian sitoplasma atau sitokinesis. Nah, setelah sitokinesis selesai, maka terbentuklah dua sel anak yang baru. Di mana sel anak yang dihasilkan ini, teman-teman, memiliki sifat yang berbeda dengan induknya. Terbentuk dua sel anak yang beda dengan induk. Bedanya di mana? Coba kalian amati isi dalam kromosomnya. Kalau induknya di sini kan 2N ya, masih diploid kan? Diploid. Ini juga diploid. Kalian perhatikan jumlah kromosomnya dalam satu sel ada berapa? Ada 4 kan? Kalau di sini anak yang dihasilkan dalam satu sel kromosomnya cuma ada 2. Berarti kan kromosomnya separuh dari induknya kan? Kalau induknya 2N atau diploid, maka anak yang dihasilkan adalah haploid atau N. Oke, ini yang menyebabkan pembelahan meiosis ini disebut sebagai pembelahan reduksi karena memang terjadi pengurangan jumlah kromosom dari induk yang awalnya 2N atau diploid menjadi setengahnya, yaitu N anaknya yang dihasilkan pada meiosis tahap 1. Baik, kita langsung lanjut aja ke meiosis tahap kedua. Nah, tapi sebelum masuk ke meiosis tahap kedua, ini ada fase antara ya, yang kita sebut dengan interkinesis. Jadi interkinesis di sini adalah fase antara meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana fase antara ini pada setiap spesies itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada yang interkinesisnya agak lama, jadi maksudnya ada jeda antara meiosis 1 ke meiosis 2 itu jedanya agak lama. Ada yang dari meiosis 1 langsung dia cepat menuju ke meiosis 2 ada. Jadi beda-beda setiap spesiesnya gitu ya. Nah, untuk yang profase 2, kita langsung masuk ke meiosis 2 ya. Setelah interkinesis masuk ke profase 2. Profase 2 di sini kan ada 2 sel anak ya. Tadi di meiosis 1 kan dihasilkan 2 sel anak. Nah, 2 sel anak ini kemudian teman-teman akan melakukan pembelahan meiosis 2. Jadi di sini tak gambarkan dua-duanya ya. Ini sel yang pertama, ini sel yang kedua. Nah, sel anak yang dihasilkan tadi kan kromosomnya haploid ya, atau N, di dalamnya hanya terdapat separuh jumlah kromosom dari kromosom induk. Nah, di saat profase 2 ini cirinya juga mirip dengan profase yang pertama. Bisa dilihat di sini membran intinya mulai menghilang lagi. Kalau tadi di tahap akhir telofase 1 ini membran inti kan sudah mulai terbentuk ya. Awalnya kan mulai terbentuk, kemudian lama-kelamaan sudah benar-benar terbentuk membran inti. Nah, setelah interkinesis kemudian masuk ke profase 2. Profase 2 ini membran intinya hancur lagi. Jadi, membran inti mulai hancur kembali. Nah, setelah hancur, membran intinya sentriol menuju ke kutub yang berlawanan. Sama kan ya? Cirinya dengan profase 1, kutub yang berlawanan atau berbeda. Nah, setelah profase 2, kemudian masuk ke metafase 2. Nah, metafase 2 juga sama nih. Nah, mereka berjajar di ekuator kan, atau di lempeng metafase. Nah, di sini kromosom atau boleh kita nyebutnya sister kromatid ya. Sister kromatid berjajar di bidang ekuator atau bidang pembelahan atau gelendong atau lempeng metafase, bidang
ekuator. Nah, ini juga sama cirinya, cuma bedanya tadi dengan metafase 1 yang berjajar di ekuator kromosomnya berpasangan atau kromosom homolog. Kalau di sini sudah sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi sama seperti mitosis. Makanya ada yang menyebut pembelahan meiosis 2 ini sama seperti pembelahan mitosis. Karena apa? Karena tidak terjadi pengurangan kromosom. Jadi nanti anak yang dihasilkan juga kromosomnya tetap N. Dan cirinya juga sama seperti pembelahan pada mitosis gitu. Cuma bedanya kromosom pada meiosis 2 ini sudah haploid gitu ya. Oke, setelah kromosom berjajar di bidang ekuator, kemudian anafase, cirinya juga masih sama ya. Jadi sister kromatid sudah mulai terpisah dan tertarik menuju ke kutub yang berlawanan. Oke. Benang spindle juga sudah mulai terputus ya. Nah, setelah anafase 2 lanjut ke telofase 2. Nah, telofase 2 juga sama, bentuknya, cirinya juga mirip ya. Jadi mulai terbentuk membran inti diakhiri dengan sitokinesis. Membran inti dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Nah, nanti membran inti yang terbentuk lama-kelamaan dia akan semakin tebal. Sitokinesis, bentar ya, tulis dulu. Nah, kemudian membran intinya sudah semakin menebal dan terbentuklah 4 sel anak yang baru. Terbentuk atau dihasilkan 4 sel anak yang baru dengan kromosom yang tetap N. Kromosom sudah terurai lagi ya, kembali menjadi benang-benang kromatin. Oke, kita lanjut. Nah, untuk meiosis sendiri, ini kan pembelahan yang kemarin tujuannya itu untuk membentuk sel gamet ya, sel sperma dan juga sel ovum. Kalau pembentukan sperma namanya spermatogenesis, kalau pembentukan ovum namanya oogenesis. Nah, untuk pembentukan spermatogenesis bisa dilihat di gambar yang ada di layar. Nah, diawali dari apa nih? Diawali dari sel induk yang bernama spermatogonium. Jadi spermatogonium di sini itu adalah sel induk dari sperma. Sel induk ini, teman-teman, memiliki kromosom 2N atau diploid. Nah, bisa dilihat di sini dalam satu sel dia ada dua pasang kromosom. Nah, sel spermatogonium ini kemudian mengalami pembelahan menjadi spermatosit primer. Pembelahannya karena ini hasilnya spermatosit primernya tetap 2N, dari yang awalnya ini 2N menjadi 2N, maka pembelahan yang terjadi di sini adalah pembelahan secara mitosis. Kalau kalian masih ingat mitosis kemarin itu kan dari 2N menjadi 2N atau N menjadi N. Intinya sel anak yang dihasilkan tidak berkurang jumlah kromosomnya. Jadi di sini pembelahan yang terjadi dari spermatogonium menjadi spermatosit primer adalah pembelahan mitosis. Loh, katanya kemarin kalau spermatogenesis, oogenesis itu pembelahannya meiosis Kak. Karena meiosis itu untuk membentuk sperma. Memang betul, tapi sebelum melakukan pembelahan meiosis, spermatogonium ini dia harus mitosis dulu biar nanti hasilnya jadi lebih banyak. Bayangkan kalau misalnya spermatogonium dia langsung meiosis menjadi sperma. Berarti kan nanti hasilnya kan cuma 4 sel sperma saja yang ada di sini ya. Nah, tapi kalau dia harus mitosis dulu, mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, mitosis itu hasilnya berapa sih? Hasilnya mitosis itu kan sebenarnya menghasilkan 2 sel anak kan. Cuma di sini digambarkan satunya nggak digambarkan di sini. Kenapa? Karena memang biasanya di buku-buku itu yang dituliskan spermatosit primernya cuma 1. Kenapa kok begitu? Karena proses pembelahan berikutnya antara spermatosit primer 1 dengan yang lainnya itu sama, sehingga hanya digambarkan 1 spermatosit primer. Tapi sebenarnya hasil dari pembelahan mitosis itu kan 2 sel anak ya. Jadi di sini ada 1 lagi spermatosit primer yang tidak digambarkan, tapi memiliki tahapan pembelahan
selanjutnya itu sama seperti yang ada di gambar ini, mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Itu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya dimitosiskan di awal untuk memperbanyak biar nanti hasil spermanya itu 2 kalinya atau lebih banyak lagi. Oke, setelah terbentuk spermatosit primer kemudian melakukan pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis ini terbagi 2 kan, meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk yang meiosis 1, dari spermatosit primer akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Berarti yang ini juga sama ya. Ini spermatosit sekunder. Karena meiosis 1 itu pembelahan reduksi, maka sel anak yang dihasilkan spermatosit sekunder ini kromosomnya sudah tereduksi, berkurang menjadi N atau haploid, berkurang setengah. Bisa dilihat ini induknya isinya 4 kromosom ya. Kemudian yang hasil meiosis 1 isinya cuma 2 kromosom, berarti kan separuh dari induk awalnya yang 2N. Kemudian spermatosit sekunder teman-teman akan membelah meiosis 2 menjadi 4 spermatid. 1 spermatid, 2 spermatid, 3 spermatid, 4 spermatid ya. Jadi hasilnya adalah 4 spermatid dengan kromosom yang tetap N, tidak berkurang lagi. Jadi haploid ya, tidak menjadi setengah N, tetap haploid. Ini hasil meiosis 2. Kemudian dari spermatid ini nanti akan mengalami proses pematangan ya. Pematangan di sini tuh maksudnya penyempurnaan bentuk dan fungsinya juga. Jadi dari yang awalnya spermatid bulat biasa, dia akan berdiferensiasi menjadi sperma. Sperma memiliki ekor dan memiliki leher dengan kepala yang dia agak lonjong ya, berisi inti. Nah, jadi hasilnya dalam 1 kali pembelahan meiosis, 1 spermatosit primer akan menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Maksudnya fungsional itu berarti semua spermanya ini dia berfungsi, bisa berpotensi bisa membuahi ovum. Cuma nanti tergantung bentuk dari masing-masing spermanya ya, karena nanti ada sperma yang mungkin bentuknya normal, ada yang dia abnormal. Nah, ini untuk spermatogenesis. Kita lanjutkan ke oogenesis. Sebenarnya hampir sama. Oogenesis ini diawali dari oogonium atau sel induk ovum. Sel induk ovum ini memiliki kromosom 2N atau diploid. Sel induk ovum ini kemudian akan melakukan pembelahan mitosis. Jadi sama seperti spermatogenesis tadi ya, melakukan mitosis. Cuma bedanya kalau oogenesis, proses mitosisnya, pembelahan dari oogonium menjadi primary oosit atau oosit primer ini terjadi saat sebelum lahir. Jadi saat masih di dalam kandungan ya, atau boleh tak tuliskan di sini pralahir. Jadi anak bayi yang baru lahir itu di dalam ovariumnya itu sudah mengandung oosit primer, bukan oogonium lagi ya. Jadi selama dia di dalam perutnya si ibu dalam bentuk embrio ya, itu terjadi proses pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Nanti oosit primer ini akan berlanjut pembelahannya meiosis 1, meiosis 2 saat sudah mengalami fase pubertas. Jadi masuk ke pubertas baru dilanjutkan. Sedangkan kalau yang spermatogenesis tadi, proses pembentukannya ini terjadi ketika sudah pubertas. Itu bedanya, oke? Kemudian hasil mitosisnya oosit primer 2N atau diploid ya. 2N sama karena mitosis ya, tidak mengurangi jumlah kromosom, dan ini juga sebenarnya hasilnya ada 2 ya. Ada 2 oosit primer, yang satunya tidak digambarkan. Nah, oosit primer yang ini kemudian melakukan meiosis. Jadi saat pubertas. Jadi kalau misalnya ini dibagi gini ya, bagi gini. Nah, yang atas ini terjadi saat pralahir. Kemudian yang bawah ini terjadi saat pubertas. Pubertas ini dari oosit primer sampai ke bawah ya. Kalau pralahir itu ke atas. Pralahir maksudnya dari oogonium dia sampai oosit primer ini pralahir.
Nah, kemudian meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak. Nah, sel anak yang dihasilkan di sini teman-teman punya ukuran sel yang berbeda. Menjadi ukuran sel yang berbeda, satunya ukurannya besar yang kita sebut dengan oosit sekunder, kromosomnya N, dan satunya lagi ukuran kecil, namanya badan polar primer atau badan polar 1, atau ada yang menyebut ini polosit, boleh. Atau badan kutub ya, itu juga boleh. Polosit 1, polosit primer, badan kutub 1, badan kutub primer, badan polar 1, badan polar primer, semuanya sama. Nah, kenapa kok ini selnya berbeda ya? Karena memang yang oosit sekunder ini nanti dia akan membelah lagi ya, menghasilkan ovum, di mana ovum ini isinya kan ada cadangan makanan ya, jadi ada kuning telur, sitoplasmanya lebih gede, karena nanti kan embrio dia berkembang itu mendapatkan cadangan makanan dari dalam sini, dari dalam ovumnya. Meskipun tidak semua hewan ya seperti itu. Kalau di mamalia kan nanti makanan pada embrio itu disuplai dari plasenta lewat ibunya, lewat tali pusar dari ibu akan disalurkan ke anak. Nah, di sini badan polar primer yang kromosomnya N nanti akan membelah lagi. Secara meiosis 2 bersama dengan oosit sekunder juga membelah meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak, dimana kalau yang badan polar primer ini menghasilkan 2 sel anak yang ukurannya kecil, namanya badan polar sekunder atau badan polar yang kedua atau polosit 2. Kemudian kalau yang secondary oosit atau oosit sekunder menghasilkan 2 sel anak, yang satunya bernama ootit, ini enggak ada ya, tak tuliskan aja. Ootit ini N juga. Sedangkan yang satunya ini badan polar, jadi sama. Tak tuliskan gini aja ya, BP badan polar 2, ini juga sama, badan polar yang kedua. Ini juga badan polar yang kedua. Jadi hasil akhirnya dari proses oogenesis ini ada 3 badan polar. 3 badan polar ini nanti kemudian dia akan hancur. Kenapa? Karena selnya terlalu kecil dan hanya mengandung inti sel saja. Kalau yang ootit, dia sitoplasmanya banyak, akan berkembang menjadi ovum. Ovum ini juga kromosomnya haploid atau N. Oke, ini untuk oogenesis ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis ini tempatnya terjadi di tubulus seminiferus atau testis. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang sistem reproduksi ya. Tubulus seminiferus atau testis pada laki-laki ini menghasilkan sperma, tempat dibentuknya sperma. Kalau oogenesis terjadi di dalam ovarium, kemudian hasil dari spermatogenesis tadi 1 kali pembelahan meiosis ya. Meiosis 1, meiosis 2 akan menghasilkan 4 sel sperma fungsional dari 1 spermatosit primer. Sedangkan 1 oosit primer akan menghasilkan 1 sel ovum yang fungsional saja, sedangkan yang 3 sel lainnya kita sebut dengan badan polar atau polosit, di mana polosit ini nanti akan hancur. Yang ketiga, perbedaannya dari proses. Proses kalau spermatogenesis ini terjadi terus-menerus, dari pubertas terus-menerus sampai ya selama orang itu hidup ya, selama laki-laki itu hidup akan terjadi proses spermatogenesis. Kalau pada perempuan, oogenesis ini ada periode istirahat panjang. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kalau pada oogenesis ini tadi kan awalnya di dalam rahimnya ibu ya, saat berkembang dari embrio menjadi janin, itu kan terjadi proses mitosis. Kemudian stop, setelah lahir stop sampai tunggu dia pubertas dulu, baru lanjut lagi meiosis 1, meiosis 2. Nah, selama hidupnya dia sampai usia misalnya 50 atau 40 atau ya beda-beda ya, itu akan mengalami yang disebut dengan menopause. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ya, waktunya kalau pada oogenesis kan ada saat pralahir, pubertas sampai dengan menopause. Sedangkan kalau spermatogenesis dimulai saat pubertas dan selama dia hidup. Kemudian ukuran sel yang dihasilkan, kalau spermatogenesis tadi kan ukurannya semua sama ya. Semua sama, semua berkembang sehingga dihasilkan 4 sel yang fungsional dalam 1 kali pembelahan spermatosit primer. Kalau pada oogenesis ukurannya berbeda.
yang ovum ukurannya lebih besar, yang badan polar ukurannya lebih kecil sehingga tidak bisa berkembang, hancur. Yang terakhir, jumlah produk yang dihasilkan. Kalau pada spermatogenesis, hasilnya sampai jutaan sperma. Kenapa? Karena nanti yang akan melakukan pembuahan, yang akan berjalan mendatangi ovum itu adalah spermatogenesis, dan proses pembuahan itu kan tidak mudah ya, jadi dibutuhkan sperma dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan kalau ovum hanya satu saja setiap bulannya gitu ya. Ini untuk perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang tahapan meiosis 1, meiosis 2, kemudian proses gametogenesis yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis, kemudian yang terakhir ada perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Baik, sampai sini dulu ya teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune terus ya, jangan lupa kalau mampir di sini diklik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Nah, semoga bermanfaat, materinya bisa membantu memahami pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis amitosis. Sekian dari Kak Runi ya, sampai jumpa lagi, terima kasih.